Ada lagi? Ada, Kak. Selanjutnya dalam kutipan tadi, di situ dikatakan, sehingga hanya Muhammadlah yang memenuhi kriteria pemegang tongkat kekuasaan dan pemberi hukum. Muhammad datang dengan kekuatan militer dan Al-Quran sebagai sumber hukum. Muhammad memproklamasikan agama yang paling murni dari Tuhan yang sejati, yang menaklukkan banyak bangsa dan menegakkan hukum Allah, yakni Al-Quran. Nah, menurut kakak bagaimana tanggapan terhadap kutipan kalimat ini? Nah, dia bilang Muhammad yang memenuhi nubuatan itu. Kenapa? Karena dia memenuhi kriteria pemegang tongkat kekuasaan dan pemberi hukum. Muhammad datang dengan kekuatan militer dan Al-Quran sebagai sumber hukum. Ya. Terus ada kata-kata dia menaklukkan banyak bangsa dan menegakkan hukum Allah, yakni Quran. Sebenarnya gini, ini nih yang disebut dalam ilmu hermeneutics, ini adalah eisegesis. Ya. Mereka sudah punya praanggapan, lalu mencari ayat untuk dicocok-cocokkan supaya bisa cocok dengan pandangan. Maka sudah punya pemikiran duluan bahwa Muhammad ada di Alkitab, lalu cari ayat. Begitu dirasa cocok dengan Muhammad, nah ini sudah nubuatan tentang Muhammad. Tapi kalau ayat ini diperiksa dengan lebih baik, maka tak mungkin itu bicara Muhammad. Ya? Bagaimana kita bisa lihat, Pak? Oke, mari kita lihat. Coba Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nah, kalau dia lihat takluk bangsa-bangsa, Muhammad menaklukkan bangsa-bangsa ya. Tapi di situ perhatikan, sampai dia datang yang berhak atasnya. Kalau kita lihat di dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, sampai dia yang datang, itu bahasa Ibrani itu adalah Shiloh. Sampai Shiloh datang. Nah, Shiloh ini kata yang agak sukar diterjemahkan. Tapi kalau diteliti lebih dalam, maka Shiloh itu mempunyai kira-kira 3 arti. Arti yang pertama itu adalah ketenangan atau kesentosaan. Sehingga ayat itu bisa berbunyi sampai ketenangan datang atau kesentosaan datang. Arti yang kedua itu bisa berarti orang yang suka damai, ya. Sampai orang yang suka damai itu datang. Atau arti yang ketiga itu adalah pembawa damai. Sampai pembawa damai itu datang. Peacemaker itu datang. Ya. Saya coba kasih komentar dari Cale and the Leeds. Dia bilang begini, kata Shiloh diturunkan dari kata salah yang berarti tenang atau menikmati ketenangan atau keamanan. Shiloh tidak harus menunjuk pada tempat, tapi bisa menunjuk pada orang. Manusia damai, the man of rest atau the bearer of rest, pembawa damai. Jadi, kembali ke Kejadian 49 ayat 10 tadi. Lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai Shiloh datang, sampai pembawa damai itu datang. Berarti dia yang membawa damai, dia yang dijanjikan itu harus bawa damai. Nah, kalau sudah begini kita tanya, Muhammad itu datang bawa damai? Ya. Tadi dikatakan bahwa Muhammad menaklukkan bangsa-bangsa. Apakah Muhammad menaklukkan bangsa-bangsa dalam keadaan damai? Saya kira tidak. Kalau kita memeriksa berbagai macam literatur, ya, maka semua itu menunjukkan bahwa Muhammad hadir dalam menaklukkan bangsa-bangsa di dalam peperangan, di dalam pertentangan, di dalam kekerasan, di dalam pemaksaan yang berdarah. Dan itu fakta tak bisa dipungkiri. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa dia adalah pembawa damai. Kita bisa memberikan literatur-literatur
yang menunjukkan betapa kerasnya ya penaklukan itu. Pembunuhan terjadi kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Kristen pada saat penaklukan kota-kota di bawah Muhammad. Peperangan-peperangan terjadi. Karena itu menurut saya Shiloh itu pembawa damai tak mungkin Muhammad. Ya. Dan itu Yesus. Dari mana kita tahu bahwa itu Yesus? Oke, sekarang kembali kita lihat ya. Ini yang datang nih harus bawa damai ya. Sekarang kembali ke nubuatan tentang Yesus di Yesaya 9 ayat 5 dan 6 tadi ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Oke, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita. Ini jelas adalah nubuatan tentang Yesus. Tapi kakak, ini di Yesaya, di kitab Yesaya ini dia menyebutkan kata telah. Bukankah Yesus baru akan datang? Ya. Tapi di sini sudah disebutkan telah, berarti itu sudah harusnya pada saat zaman itu Yesus telah lahir. Padahal kan Yesus baru akan datang. Ya. Ya, memang ini seringkali ditolak ayat ini menunjuk pada Yesus karena penggunaan bentuk pastia, telah. Sebab seorang anak telah lahir. Yesaya ini hidup 750 tahun sebelum Yesus. Jadi kalau memang itu nubuatan harusnya pakai bentuk future. Akan. Ya, sebab seorang anak akan lahir untuk kita, seorang putra akan diberikan untuk kita. Mestinya begitu. Tapi kok telah? Nah, itu diprotes juga dari orang Islam. Kalau waktu saya pakai ayat ini untuk membuktikan Yesus Allah, mereka bilang, oh tidak bisa, ini telah. Makanya orang seperti Saniho Munir bilang, pendeta Isra Soro tidak tahu bahasa Indonesia. Nah, gini, kita kalau menafsir Alkitab itu, kita tidak boleh memakai pola pikir kita sekarang. Mengartikan omongan orang dulu sesuai dengan pola pikir kita sekarang. Tidak bisa. Karena kita sadar Alkitab ditulis bukan zaman kita, Alkitab ditulis bukan dalam kebudayaan kita, Alkitab ditulis bukan dalam bahasa kita. Maka untuk memahami maksud ayat, sesuatu ayat itu apa, kita tidak boleh pakai pola pikir kita di Indonesia tahun 2020. Bawalah pikiran kita ke masa lampau, berpikirlah seperti orang-orang pada masa lampau. Seperti itu baru kita mengerti. Nah, saya kasih contoh gini ya. Kemarin ada orang bertanya pada saya, Yesus kan bilang perumpamaan tentang biji sesawi. Kerajaan Allah itu seperti biji sesawi. Biji sesawi adalah biji yang paling kecil. Nah, lalu diprotes. Yesus ini bagaimana Yesus bisa salah? Biji sesawi adalah biji yang paling kecil, padahal biji yang paling kecil itu adalah biji anggrek. Tanya begitu. Jadi Yesus salah. Ya jawabnya gampang, karena kamu berpikir secara ilmu biologi bahwa memang biji anggrek, jangankan anggrek, biji pohon cemara saja masih lebih kecil dari biji sesawi. Ya, sampai hari ini diketahui yang biji paling kecil itu adalah biji anggrek. Itu kalau kita belajar ilmu biologi, tapi Yesus tidak bicara dari sudut pandang biologi. Yesus sedang menggunakan gaya bahasa yang digunakan di sana pada waktu itu. Orang Yahudi pada zaman itu kalau bicara hal-hal yang kecil, mereka selalu pakai biji sesawi. Jadi kalau kamu melanggar peraturan yang kecil, kamu sedang membuat pelanggaran biji sesawi. Itu. Atau hukum yang paling kecil disebut sebagai hukum biji sesawi. Jadi biji sesawi itu adalah gambaran untuk yang paling kecil. Terlepas daripada secara biologi itu
paling kecil atau tidak, bukan itu dipersoalkan. Jadi Yesus hanya gunakan pola saja. Gitu. Nah, hal yang sama orang Yahudi itu kalau mau bicara sesuatu yang belum terjadi, akan terjadi di depan, tapi begitu pastinya tidak mungkin tidak terjadi, maka mereka anggap sudah terjadi. Sehingga mereka menyebutnya dalam bentuk past, telah. Ya, jadi misalnya besok hari Minggu ya, mau kebaktian, dan Nona telah berjanji untuk menyanyi di gereja saya besok. Pasti ya? Pasti. Apapun terjadi datang ya, datang. Nyanyi ya, oke? Nah, maka saya bisa menulis, Nona telah menyanyi di gereja saya. Tapi belum menyanyi. Tapi kan pasti, tidak mungkin tidak datang. Nah, itu pola pikir mereka. Belum terjadi, tapi pasti terjadi, dianggap sudah terjadi. Ini nubuatan. 750 tahun. Seorang anak akan dilahirkan, seorang putra akan diberikan, dan tak mungkin tidak dilahirkan, tak mungkin tidak diberikan, saking pastinya. Lalu ditulis, seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. Tapi tidak masuk akal, tidak masuk akal bagi kau, ya kan? Tapi bagi orang sana begitu. Ya, coba kita ambil contoh aja. Apa artinya bajingan? Nakal, kurang ajar. Apa? Bajingan itu apa? Bajingan. Tadi Teres bilang apa? Kurang ajar. Kurang ajar. Iya. Itu di sana. Kalau di Kupang? Apa ya? Main musik bagus. Bajingan. Oh iya. Bisa. Betul tidak kan? Bisa. Apa arti bajingan di Kupang? Hebat. Hebat. Nah, maka ada orang pernah bilang, Pak pendeta nih, pendeta bajingan. Berarti bajingan di dalam Kupang sini itu artinya orang hebat. Jadi kalau kita di sini gunakan bajingan, itu bisa arti positif. Tapi coba pergi ke Jawa sana dulu, pendeta bajingan, tonjok kau, begitu kan? Ya kan? Nah, berarti kamu mau setuju atau tidak setuju, begitulah orang Kupang kalau omong bajingan. Itu mana orang Manado tuh, sedikit-sedikit omong ada kasihan. Kita pe anak baru lulus ujian, kasihan. Dia sudah masuk sekarang diterima kerja, kasihan. Lulus ujian kok kasihan? Kan tidak masuk akal. Tapi itulah pola mereka. Saya pergi ke Medan. Yang disebut motor itu bukan sepeda motor. Itu mobil. Yang disebut mobil Kereta. itu kereta. Ya, kita kan pikir mobil kok kereta, bagaimana nih? Tidak masuk akal bagi kita. Lu mau setuju atau tidak setuju, itulah mereka. Kalau kau tidak mengerti, maka sengsaralah kau. Kan begitu kan? Jadi begitulah cara orang Yahudi. Jadi jelas ini nubuatan tentang Yesus. Oke, jelas? Jelas. Nah, kalau itu tentang Yesus, sekarang perhatikan. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang berkuasa Bapa kekal, Raja Damai, Silo. Ya, terus besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Ini orang bawa damai, Silo. Maka Silo cocok untuk Yesus. Coba Mika 5 ayat 1-4. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini raja ya, seorang yang akan memerintah Israel, raja ya. Terus ayat 3. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Allah Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. 4. Dan dia menjadi damai sejahtera. Dia menjadi damai sejahtera kita. Silo. Ya. Waktu Yesus dilahirkan, malaikat berbicara kepada para gembala. Gimana bicaranya? Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Waktu dia lahir, damai sejahtera di bumi. Terus Yesus sendiri ngomong di dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahteraku kutinggalkan. Berarti di sini yang cocok menyandang atau siapakah sang Silo yang dijanjikan dalam kitab Kejadian? Yang cocok adalah Yesus, bukan Muhammad. Ya, yang dihasilkan di dalam perjalanan Muhammad sepanjang sejarah itu adalah peperangan, penaklukan, teror dan lain sebagainya, tapi bukan damai. Karena itu sudah pasti bukan Muhammad, sang Silo itu. Oke. Nah, sang Silo itu dari mana dia muncul? Coba perhatikan lagi ayat itu ya, Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Oke. Ini kan konteksnya kan Yakub itu mau memberkati anak-anaknya sebelum dia mati. Dikasih berkat-berkat semua, Ruben, Simon, Lewi, seterusnya. Ini sampai di Yehuda. Sampai di Yehuda dikasih berkat seperti itu, maka tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Itulah sebabnya dari Yehuda itulah turun raja-raja. Ya, semua raja-raja Israel itu dari Yehuda. Nah, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Dan Yehuda ini adalah anak Yakub, berarti dari Israel. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Dia datang itu tidak boleh dari yang bukan Yehuda. Karena kalau dia dari luar Yehuda, maka justru tongkat itu, tongkat kerajaan beranjak dari Yehuda. Nah, kalau itu Muhammad, jangankan Muhammad, kalau yang datang itu dari suku Ruben saja sudah tidak bisa. Dari suku Benyamin, dari suku Yusuf, dari suku yang lain tidak bisa. Dengan kata lain, dari kalangan Israel saja tidak bisa. Apalagi Muhammad bukan orang Israel. Itu orang Arab. Jauh sekali. Ya, jauh sekali. Maka dari sisi itu saja Muhammad tidak bisa masuk kriteria. Ya. Kalau sampai itu Muhammad, maka tongkat kerajaan telah beranjak dari Yehuda. Maka dia yang akan datang, Silo yang akan datang, harus keturunan Yehuda. Oke, sekarang coba terus baca Ibrani 7 ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Oke, cukup. Tuhan kita, Yesus berasal dari suku Yehuda. Jadi kalau Yesus rajanya, maka tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Kalau Muhammad itu jadi beranjak, bukan hanya beranjak, beranjak jauh. Bukan hanya keluar dari Yehuda, keluar dari Israel. Dan itu pasti salah. Oke, mari lagi kita lihat ya. Itu kan tadi di Kejadian 49 ya. Ayat 10 ya. Ya. Itu janji itu ya. Ya. Kita mundur sedikit satu ayat saja sebelum itu. Ayat 9, coba. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam. Engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku, yang meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Jadi Yehuda itu seperti singa. Sekarang lihat Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Siapa singa dari Yehuda? Dia itu tunas Daud, turunan Daud. Siapa turunan Daud yang jadi raja? Yesus. Berarti Yesus itu singa dari Yehuda. Berarti yang dibicarakan atau dijanjikan dalam Kejadian 49 itu ya, ayat yang ke-9, 10, sang Silo itu pasti Yesus. Sudah dari suku Yehuda disebut singa dari Yehuda. Masih kurang apa? Ya. Jadi jelas bahwa
itu Yesus. Maka Yakub sama sekali tidak menubuatkan Muhammad. Kita bersyukur ya, bayangkan Yesus kita yang baru akan datang itu sudah dijanjikan dalam kitab Kejadian loh. Itu kira-kira 1500 tahun sebelum kelahiran. Tadi Yesaya 750. Tapi ini kitab Kejadian tuh 1500 sebelum kelahirannya. Berarti Yesus itu pribadi yang dinubuatkan begitu ribuan tahun sebelum dia datang. Nah ini kan mereka nanya karena ya mungkin rasa iri dengan Yesus ya, Tuhan kita ya, kok banyak sekali nubuatannya, kok Muhammad gak ada ya. Lalu dicari-carilah sampai akhirnya nubuatan untuk Yesus pun dicaplok lalu diberikan pada Muhammad. Nah itu salah besar. Oke? Selesai ya? Selesai. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa memang banyak. Nanti kita akan lihat lagi ada ayat-ayat lain yang mereka pakai untuk membuktikan nubuatan tentang Muhammad. Ya, tapi nanti kita bahas dan kita lihat bahwa sesungguhnya semua hanyalah pemaksaan ayat saja. Oke, Nona. Oke, terima kasih Kakak atas Ya. penjelasannya. Demikian pembahasan kita bersama Pendeta Ezra Alfedsoro. Biarlah apa yang sudah kita sama-sama bahas ini bisa menjadi berkat buat kita sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.